Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu penting dari Pondok Pesantren Salafiyah Karosyah, yaitu pimpinannya langsung. Dan juga ada beberapa santri-santri dan alumni yang datang pada malam hari ini untuk membahas permasalahan yang ada di masyarakat sekitar ini. Jadi gini Nang Guru, bagaimana hukumnya itu menabur bunga di atas kuburan? Karena ada satu kelompok yang mengatakan bahwa wah itu bid'ah. Bagaimana itu Nang Guru? Ya. Pertama persoalan ziarah kubur. Ya, kan tentu orang yang menabur bunga itu orang yang suka ziarah kubur kan itu. Apakah ziarah kubur itu dianjurkan dalam agama? Ziarah kubur itu ya sunnah Nabi kan itu. Kenapa? Nabi selalu menziarahi sahabat-sahabat yang ada di pekuburan Baqi. Itu pekuburan yang ada di Madinah. Ya. Kemudian Nabi juga selalu menziarahi kuburan Khadijah dan sahabat yang lain yang ada di Uhud. Jadi apakah ziarah kubur itu dilakukan oleh Nabi? Iya. Ya. Nabi menyatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri." Saya pernah melarang kalian ziarah kubur. Ya, fazuruhal an. Sekarang ziarahlah kubur. Di awal Islam, Nabi pernah melarang sahabat untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena mereka masih dekat dengan kemusyrikan. Setelah iman tertanam dalam hati mereka, maka ziarah kubur itu justru dianjurkan. Kenapa? Ziarah kubur itu tuzakkirukumul mauta, tuzakkirukumul akhirata. Ziarah kubur itu mengingatkan kita tentang kematian. Ya. Maksudnya kalau kau ingat mati, maka kau persiapkan dirimu untuk mati kan gitu. Kalau orang lupa mati, maka ya tentu dia akan lalai, ya, akan tidak memaksimalkan hidupnya untuk hal-hal baik. Mengingatkan tentang akhirat. Ya. Kan tidak ada orang ziarah kubur joget-joget di sana, kan tidak ada. Justru dia teringat, oh ini orang baik, oh ini orang anu dulu, oh ini orang anu dulu. Jadi itu tujuannya ziarah kubur. Kemudian apa yang dilakukan orang ketika ziarah kubur? Nah, ketika ziarah kubur bermacam-macam. Ada orang ngaji, baca yasin, baca tahlil, baca ayat-ayat tertentu. Ada juga bahkan orang menghatamkan Al-Quran di kuburan. Ada juga orang ziarah kubur bawa air, dia siram kuburannya. Ada juga ziarah kubur bawa bunga, dia tabur bunga di makam itu. Semua ini apakah dianjurkan atau dicontohkan oleh baginda Nabi? Jadi menziarah kubur itu tadi dengan membaca Al-Quran dicontohkan oleh sahabat. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas itu mengatakan, kalau kalian memakamkan saya, setelah selesai penguburan, duduklah sejenak, bacakan saya surah Al-Fatihah awal Al-Baqarah dan beberapa ayat berikutnya daripada surah Al-Baqarah. Itulah yang ada dalam tahlil. Jadi apakah bacaan Al-Quran kepada orang mati sampai? Iya, 100% sampai. Apa dasarnya? Mensolati jenazah itu mendoakan orang mati ya dengan sholat jenazah itu kan doa ya, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Takbir keempat juga Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu. Dalam sholat jenazah juga dibaca surah Al-Fatihah. Tidak sah sholat jenazah kalau tidak baca surah Al-Fatihah. Maka sama, artinya pahala sholat jenazah itu kan untuk orang mati kan itu, mendoakan. Jadi apakah sampai bacaan
Al-Quran, apakah sampai doa kepada orang mati? 100% sampai. Meskipun dia bukan anak soleh, meskipun dia bukan karib kerabatnya kan itu. Contohnya kita mendoakan Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat, itu rukun khutbah, mendoakan orang mukmin yang masih hidup dan telah mati. Tidak sah khutbah Jumat kalau tidak berdoa untuk orang-orang mukmin. Kemudian ya, dalam tahiyat kita mendoakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, keluarganya Nabi Ibrahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Ya, kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya. Nabi Ibrahim kan sudah mati kan itu, sudah meninggal. Nabi Ismail sudah meninggal, keluarga yang lainnya sudah meninggal, Nabi Ishak, Yakub dan seterusnya. Tapi kita mendoakannya, jadi mendoakan orang mati boleh iya. Nah, kan mendoakan orang mati tidak mesti ke kuburan. Oh iya, tetapi itu tadi kembali di awal bahwa menziarahi kubur itu manfaatnya kepada kita, bukan kepada orang mati. Apa kepada kita? Yang pertama itu tadi, tuzakkirukumul mautah, tuzakkirukumul akhirah, membuat kita teringat tentang pentingnya hidup kita gunakan semaksimal mungkin karena kita akan mati. Ya, mempersiapkan diri kita untuk perjalanan akhirat yang khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Orang mau ke Jawa saja, Anda mau ke Jawa kuliah berapa lama? 1 tahun. Tentu Anda mempersiapkan bekal, uang kah, pakaian kah, hal-hal apa yang Anda butuhkan selama 1 tahun. Anda persiapkan itu sebelum keberangkatan Anda. Begitu juga dengan hidup setelah mati. Ya, orang mati, hidup, setelah itu mati, setelah itu hidup lagi kan begitu. Jadi bekal yang disiapkan itu ya tentu banyak. Ya. Kedua, apakah boleh ya, menaburkan bunga? Ada suatu kejadian Nabi lewat dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, itu hadis sahih, itu umum semua orang tahu. Nabi melewati 2 makam, ya, Nabi singgah dan dia mengambil pelepah kurma, kemudian diletakkan di atas kuburan masing-masing. Ya. Sahabat bertanya, apakah bermanfaat hal itu wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Iya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbih. Segala sesuatu itu bertasbih memuji Tuhannya. Tasbihnya, zikirnya pelepah kurma ini meringankan azabnya orang yang ada di dalam kubur ini. Jadi pelepah kurma, ya karena di Arab. Ya. Jadi di Indonesia yang menabur bunga selama bunga itu masih hijau, masih segar, maka dia juga bertasbih karena dia sesuatu. Ya. Jadi dilakukan oleh Nabi, iya, cuman di sana pelepah kurma, di sini pakai bunga-bunga. Jadi boleh, iya, dianjurkan. Ya, seperti itu. Apa sih definisi dari bid'ah itu, Nanggur? Bid'ah itu dalam akar bahasanya sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Itu namanya bid'ah, itu secara bahasa. Allah menyatakan badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa Allah menggunakan kata badi bukan khalaqah? Ayat yang lain Allah mengatakan khalaqah. Allah menciptakan khalaqas samawati wal ard. Tapi di ayat yang lain Allah menggunakan kata badi, badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Badi artinya Allah menciptakan langit dan bumi ini awalnya tidak ada contoh sebelumnya. Itu namanya bada'. Ya, jadi sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya namanya bid'ah. Misalnya, ya, saya bangun pesantren. Apakah ada pesantren di zaman Nabi? Ya tidak ada. Jadi pesantren itu bid'ah? Iya, bid'ah. Kita bikin podcast, bikin video. Apakah di zaman Nabi ada video? Tidak, kamera saja belum ada kan. Jadi kamera ini bid'ah, iya, handphone bid'ah, televisi bid'ah, apapun yang tidak ada sebelumnya, itu namanya bid'ah secara bahasa. Nah, ya, bid'ah ini dipertentangkan. Ya, bolehkah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi?
bolehkah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi dalam kaitannya ya, persoalan-persoalan furu'iyah ya, itu boleh ya. Contohnya menuntut ilmu itu wajib, mau metodenya seperti apa itu boleh-boleh saja ya. Membukukan Al-Quran itu bid'ah, iya. Di zaman Nabi tidak ada Al-Quran terkumpul dalam mushaf 30 juz. Itu dilakukan setelah Nabi meninggal di zaman Abu Bakar. Pembukuan hadis di zaman Nabi, ucapan Nabi tidak ditulis, rata-rata dihafal oleh para sahabat. Setelah zamannya Umar bin Abdul Aziz baru ada namanya pembukuan hadis. Ilmu apa saja yang ada sekarang ini, orang datang di hadapan Nabi, ya Rasulullah saya mau belajar Islam. Tidak ada di zaman Nabi, saya mau belajar fikih ya Rasulullah. Tidak ada. Siapa yang mengelompokkan ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tarikh, dan lain sebagainya, ya ulama jauh setelah Nabi meninggal. Jadi itu bid'ah, iya bid'ah. Jadi banyak hal-hal yang tidak ada di zaman Nabi sekarang ada. Ya, karena memang bid'ah itu ada namanya bid'ah hasanah, ada namanya bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dhalalah. Jadi kalau orang tidak mau membagi bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ini terlalu sempit agama. Nah, tentu agama tidak akan berkembang. Contoh ya, masjid itu dasarnya ya Ka'bah ya, Ka'bah itu hanya segi 4, bangunan kubus segi 4 ya, tidak ada menaranya, tidak ada kubahnya ya. Nabi bikin Masjid Nabawi ya sama ya. Rumah orang Arab kan tidak ada kubahnya, semua beratap flat ya. Kita di Indonesia pakai kubah, pakai menara ya, pakai mihrab dan sebagainya. Itu bid'ah, iya bid'ah. Pakai tehel bid'ah, pakai sejadah ya bid'ah. Jadi bid'ah itu banyak sekali. Nah, kalau orang tidak mau membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah, nah itu. Yang mana yang dimaksud dengan bid'ah dhalalah? Bid'ah dhalalah itu sesuatu yang memang sesat. Nah, itu. Memang sesat. Yang mengajarkan rukun iman sekian. Ada kemarin muncul ajaran rukun Islam 11. Oh, rukun Islam 11. Nah, ini bid'ah saya ya, sesat, menyesatkan. Ada ajaran naik haji di gunung bawa karaeng. Ya, haji kok gunung bawa karaeng, itu bid'ah sesat. Nah, itu yang dimaksud bid'ah yang tidak boleh. Tapi bid'ah ada yang bid'ah wajib. Itu tadi membukukan Al-Quran, membukukan hadis, membangun pesantren. Kalau tidak ada pesantren, siapa yang mau mengajarkan agama, kan gitu ya. Banyak bid'ah wajib ya. Seperti itu. Jadi di zaman Nabi belum dibukukan Al-Quran, Nang Guru? Ya. Coba ceritakan sedikit, Nang Guru, tentang sejarah pembukuannya Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kan turun 23 tahun. Rinciannya 22 bulan, 22 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, kalau dibulatkan itu 23 tahun. Dan Al-Quran itu hanya ditulis di pelepah kurma, ditulis di tulang-tulang, di batu. Ya. Kenapa? Karena di zaman itu belum ada kertas. Kertas itu di awal-awal ya, ada yang mengatakan kertas itu di zaman Fir'aun sudah ada, tapi ilmu belum sampai ke Arab bagaimana membuat kertas itu. Ada yang mengatakan yang pertama membuat kertas itu ya kerajaan Cina, dinasti Ming. Nah, itu ilmu itu dirahasiakan sedemikian rupa sehingga tidak sampai ke Arab. Jadi Al-Quran itu hanya ditulis berserakan. Ada yang si A pegang ayat-ayat ini, si C pegang ayat-ayat ini. Maka tidak ada terkumpul dalam satu mushaf. Semua tersimpan rata-rata di salinan-salinan masing-masing dan tersimpan di dada para sahabat. Ya. Kenapa gampang dihafal?
Karena turun bertahap. Nah, kedua, Al-Quran itu turun sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Artinya kadang Al-Quran itu datang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada Nabi. Nah, contohnya orang kafir mengajak Rasulullah untuk satu hari ibadah di masjid mereka, di tempat ibadah mereka, satu hari ibadah bersama Nabi. Turunlah kuliah ayyuhal kafirun. Nah, itu. Banyak ya. Contoh bagaimana hukumnya perempuan haid. Yas'alunaka 'anil mahid. Pokoknya Al-Quran itu pertama dia turun sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Banyak sekali Al-Quran itu ayat yang diawali dengan yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu yas'alunaka 'anil anfal, tentang rampasan perang. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan-bulan. Ya. Banyak. Ya. Yang kedua, Al-Quran itu turun sebagai motivasi bagi Rasulullah. Ketika Nabi merasa kalah, merasa tidak berdaya ketika kalah dalam perang Uhud, nah, turun ayat watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari kami putar, kamu hari ini kalah, besok kamu menang. Hari ini mereka kalah, besok mereka menang. Ya itulah takdir Tuhan kan itu. Al-Quran juga sebagai bimbingan untuk beribadah. Turunlah ayat-ayat perintah puasa, perintah sholat Jumat, perintah apa dan sebagainya. Ketika Rasulullah telah meninggal, ya, di zaman Abu Bakar terjadi perang besar, perang melawan Musailamatul Kazzab yang memproklamirkan dirinya sebagai nabi. Nabi Muhammad telah meninggal, sayalah nabi berikutnya yang melanjutkan risalah yang telah dibawa oleh Muhammad. Jadi Musailamatul Kazzab ini menyatakan dirinya sebagai nabi palsu. Makanya disebut Musailamah al-Kazzab. Musailamah si tukang bohong. Nah, Abu Bakar berkewajiban memerangi Musailamah ini. Kenapa? Karena kalau dibiarkan maka akan muncul nabi-nabi berikutnya kan gitu. Nah, sampai sekarang kan banyak orang ngaku-ngaku nabi. Ya. Kalau di negara Islam orang ngaku nabi itu diminta bertaubat, kalau tidak mau bertaubat jadi hukum pancung. Kan itu. Diperangi seperti misalnya Musailamatul Kazzab ini dibunuh. Gitu. Di Indonesia enggak, di penjara 2 tahun kan itu. Jadi orang gampang saya ngaku nabi musaddek, nabi kok musaddek kan gitu. Ya. Nabi kok Sugiono, Tugimin, nabi kok ya nabi perempuan juga tidak mau kalah kan gitu. Ada juga siapa Lia Aminuddin ngaku, Jibril bahkan dia ngaku nabi kan gitu. Jadi Musailamatul Kazzab ini diperangi. Ya. Ada juga sekelompok yang tidak mau bayar zakat. Jadi 2 kelompok besar yang diperangi oleh Abu Bakar. Ya, maka banyak sahabat yang wafat. Nah, mereka wafat ini membawa Al-Quran yang ada di dalam dada mereka. Nah, dalam riwayat itu ada mengatakan 70, ada yang lebih kan gitu. Muncul kekhawatiran ya, bahwa jangan sampai Al-Quran ini hilang karena banyaknya penghafal Al-Quran wafat. Maka muncullah inisiatifnya Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kita harus mengumpulkan Al-Quran. Dia bilang, saya tidak mau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Nah, jadi Umar bin Khattab berdoa kepada Tuhan, ya Allah, ya, mudahkanlah Abu Bakar, lunakkanlah hatinya untuk menerima usulan ini, karena ini demi maslahat umat Islam. Nah, kenapa? Karena Allah menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Bagaimana kata nahnu di situ? Nahnu itu kami, artinya Allah melibatkan kita dalam menjaga Al-Quran itu. Bagaimana caranya? Ya munculnya banyak penghafal-penghafal, munculnya banyak mushaf-mushaf itu dibikinkan itu. Jadi di zamannya Umar bin Khattab dibentuklah panitia, termasuk Ali bin Abi Thalib, termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan, termasuk Zaid bin Sabit. Nah, ini sahabat-sahabat utama yang bisa menulis
Mereka inilah dibentuk panitia yang mengumpulkan Al-Quran itu menjadi satu mushaf. Mushaf itu di zamannya Umar bin Khattab itu disimpan di rumahnya Hafsah. Hanya satu mushaf, bayangkan, hanya satu mushaf. Tidak seperti sekarang, dimanapun kita bisa Al-Quran di HP. Sekarang semua orang punya Al-Quran, begitu gampangnya Al-Quran. Di zaman Umar bin Khattab hanya satu Al-Quran, itu disimpan di rumahnya Hafsah. Setelah wafatnya Utsman, kemudian di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu an, Islam tersebar sampai ke Irak, meluas, melampaui batasan Jazirah Arab sampai ke Afrika dan seterusnya. Muncullah Irak itu kan bukan Arab, Iran itu Persia namanya. Jadi mereka itu bukan bangsa Arab, tapi Aribah namanya, orang-orang yang dekat dengan negeri Arab. Ya Persia, Arab ya Arab. Jadi banyak orang yang tidak fasih berbahasa Arab. Mushaf yang ditulis di zaman Abu Bakar ya, itu tidak punya huruf, tidak punya baris, tidak punya titik. Bayangkan itu. Jadi banyak orang salah baca. Nun itu dengan ba, dengan ta, dengan sa sama, tidak ada titiknya. Ya. Jim, ha, kho sama, tidak ada titiknya semua. Nah, jadi banyaklah orang-orang yang baru masuk Islam dan dia bukan orang Arab dan dia tidak bisa membaca dengan fasih, bahkan membaca dengan salah. Ya, suatu ketika ada sahabat mendengar orang yang lain membaca Al-Quran itu, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Dia baca innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Oh, ini salah. Masa Allah berlepas diri dengan Rasulnya, berarti Allah tidak ridho dengan Rasulnya. Itu maknanya sudah salah. Maka dibuatlah panitia untuk bagaimana memberi baris, memberi titik, dan Al-Quran digandakan dari satu mushaf menjadi 4 mushaf. Disitulah mulai 4 mushaf dikirim ke Irak, tempat lainnya, dan disitulah mulai disalin. Ya, jadi disitulah mulai tersebar namanya mushaf. Ya, tetapi tradisi Arab itu dari dulu orang kuat hafalannya, orang-orang kuat hafalannya, dan memang Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sungguh kami yassarnal Qur'an, memudahkan Al-Quran, mudah dibaca meskipun dia bukan orang Arab. Ya semua bangsa lah, bangsa Cina, bangsa Afrika, bangsa Eropa, bangsa kita, ya, meskipun dialeknya berbeda tapi bisa fasih. Kenapa? Yassarnal Qur'an, kami memudahkan Al-Quran. Ya. Jadi anak-anak kecil 7 tahun hafal 30 juz, ya itulah mujizatnya Al-Quran. Allah yang membuat mudah untuk dihafal. Ya. Ada orang 80 tahun hafiz, baru dia mulai 60 tahun dia hafal. Ya, tapi coba suruh hafal lagu India umpamanya 100 judul, mati dia. Suruh baca hafal lagu bahasa Cina umpamanya, bahasa Thailand atau tentu tidak mampu kan begitu. Ya, tidak ada di dunia ini orang yang mampu menghafal kitab atau buku atau apa saja setebal Al-Quran yang lebih kurang 500 halaman lebih. Ya, kenapa? Itulah mujizatnya Al-Quran. Jadi sejarahnya Al-Quran itu panjang, maka keotentikannya itu diyakini 100% apa yang dibaca oleh Nabi, apa yang diterima oleh Nabi dari Jibril alaihissalam, ya sama apa yang kita baca sekarang ini. Karena ada jutaan umat Islam yang menghafal Al-Quran, satu hurufnya saja hilang, maka kita tahu bahwa ada pemalsuan Al-Quran. Ya. Itulah makna inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami menjaganya. Artinya Allah melibatkan manusia dengan kata nahnu. Ya, seperti itu. Ya,
seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari satu hadir. Bagaimana hukumnya orang membangun masjid dari hasil uang haram atau hasil korupsi? Ya, pertanyaannya seperti ini. Bolehkah menerima sumbangan? Yang kita tahu sumbangan itu berasal dari hasil korupsi. Nah, bolehkah kita menghadiri buka puasa atau undangan perjamuan kalau kita tahu orang itu koruptor? Nah, atau misalnya dia hasil dari sabung ayam, atau misalnya hasil dari menang judi, ayo ngopi, ya, tapi dia ini hasil ini hasil judol, ya, hasil judi online, ya, dia kasih beli pulsa. Slot. Iya. Nabi menerima hadiah daripada Yahudi. Ya, Yahudi kirimkan makanan, Nabi makan. Ya, karena ya Nabi meyakini bahwa sembelihan ahli kitab itu boleh. Ya. Yas'alunaka madza uhilla lahum, ya qul uhilla lakumut thayyibatu. Ya. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang halal bagi mereka. Ya, qul uhilla lakumut thayyibat. Ya, katakan kepada mereka, dihalalkan bagi kalian memakan hal-hal yang baik. Pokoknya dia baik, makanan mengenyangkan dan bergizi, silakan makan. Yang penting dia tidak beracun, tidak memberi mudarat pada tubuh kita. Itu namanya at-thayyibat. Halal dan bergizi, baik bagi tubuh. Wahilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Ya. Dan apa yang ditangkap oleh anjing-anjing yang dilatih, jadi anjing pemburu yang dilatih dia menangkap binatang itu boleh, ya, termasuk sembelihan ahli kitab. Ya, ahli kitab itu orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kenapa? Karena mereka tidak pernah menyembelih untuk berhala. Ya, itu boleh. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita menerima pemberian yang kita tahu orang itu koruptor? Ya. Pertanyaannya boleh, ya boleh, karena yang koruptor kan dia, bukan kita. Ya. Apakah kita bukan kategori penadah? Ya. Selama kita tahu bahwa orang itu penghasilannya bukan hanya semata-mata korupsi, dia punya usaha toko, dia punya perkebunan, atau dia punya jasa angkutan, ya. Selama kita tidak melihat itu 100% dari hasil itu, maka boleh. Ya. Karena koruptor itu kan dia punya gaji juga, dia punya investasi di tempat lain juga. Nah, itu. Jadi boleh. Selama kita tidak menyaksikan dengan mata kepala kita bahwa itu betul-betul hasil dari curian. Gitu. Koruptor itu kan bahasa halus. Gitu. Sebenarnya perampok. Ya, lebih daripada pencuri. Ya, garong. Tapi dihaluskan koruptor. Ya, pada kesempatan kali ini mungkin cukup sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.